satu sisi yang dianggap paling penting dan utama. Berbagai hal tadi sudah dijelaskan oleh Abdul Ghani Jamora dan oleh Rora Rizky Wardini, bahwasanya surah Luqman menyatakan di sana la tusyrik billah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Itu adalah dasar pendidikan iman, ya kan? Apalagi tadi dikaitkan dengan 3 pilar keberagaman Islam yang dimulai dengan iman, Islam dan ihsan. Itulah yang harus ditegakkan dalam konsep, teori dan praktik pendidikan Islam itu. Dan itulah nanti akan menjadi tanggung jawab utama itu. Ya, baru kemudian kita lihat tadi disambung dengan pendidikan akhlak. Tadi sudah dinyatakan dasar utama adalah Rasul menyatakan innama bu'istu litammima makarimal akhlak. Jadi kan sudah dinyatakan itu dalam makalah tadi itu oleh pemakalah dan juga pembanding, bahwasanya memang yang paling utama tugas Rasul itu adalah untuk memperbaiki akhlak ini, karena beranjak dari kejadian-kejadian kehidupan fakta empirik manusia yang selalu terjadi dekadensi akhlak, kemerosotan akhlak pada setiap pergantian dari satu nabi, satu rasul ke rasul berikutnya. Itu terjadi kemerosotan dan dekadensi akhlak. Nah, ini makanya yang selalu mau dikembalikan itu adalah bagaimana menjadikan akhlak itu adalah menjadi sikap kepribadian manusia yang beriman dan yang bertakwa tadi itu. Baru kemudian dilanjutkan dengan pendidikan fisik. Ya, tadi sudah dinyatakan, hadis Rasul menyatakan ya bahwa Allah menyukai orang-orang yang kuat dan tidak menyukai orang-orang yang lemah. Kan itu tadi dinyatakan oleh Allah, oleh Rasul dalam hadisnya. Allah mencintai orang-orang yang kuat dan tidak mencintai dan tidak menyenangi orang-orang yang lemah. Makanya diharapkan manusia itu bisa kuat fisiknya. Makanya selalu itu dinyatakan al-aqlu salim fi jismi salim. Sehingga nanti diharapkan dalam tubuh yang sehat itu bersemayamlah jiwa yang sehat itu, akal, qalb yang sehat itu, karena bersemi di dalam tubuh yang sehat. Begitu juga tubuh pun yang sehat apabila memang dia itu dihiasi oleh jiwa dan hati yang qalbun yang salim, sehingga fisiknya terpelihara dengan sehat. Itu kira-kira sinergitas daripada masalah pendidikan fisik itu. Dan begitu juga dengan pendidikan akal dan rasio. Akal dan rasio tentu saja banyak dinyatakan di dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah selalu menginginkan, menggerakkan manusia, memotivasi apakah tidak berakal. Allah menyukai sangat orang-orang yang menggunakan akalnya, nalarnya. Untuk apa? Untuk mengenal dirinya dan sekaligus untuk mengenal Tuhannya. Dan untuk mengenal komunitas sosial, untuk mengenal tugas-tugasnya sebagai manusia, sebagai abdillah. Ya kan? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Itu jelas dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah yang 46 itu. Jadi banyak sekali kalimat-kalimat yang menyatakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatazakkarun dan sebagainya. Itu memang ingin dinyatakan bahwa manusia itu perlu dididik dalam hal nalar supaya berpikir yang positif, supaya positive thinking, tidak negative thinking, dan akhirnya nanti akan supaya bersikap dan berperilaku yang positif, berpikir yang membangun, yang konstruktif, bukan berpikir yang destruktif, menggunakan akal dan rasionya itu untuk membangun kehidupannya yang sejahtera. Begitu untuk kemaslahatan umat manusia, untuk kemakmuran masyarakatnya. Ini tadi yang juga dinyatakan oleh Abdul Ghani, nanti akan menuju baldatun thayyibatun walaupun ghafur tadi itu, ya. Begitu juga dengan pendidikan qalb dan psikis, ya, atau pendidikan qalbu dan psikis. Yang paling utama memang dalam spiritualisasi adalah bagaimana mendidik hati ini. Bahkan tadi dinyatakan dengan hadis Rasul bahwasanya inna fil jasadi mudghah.
Fa iza soluhat soluhat jasadu kullu wa iza fasadat fasadat jasadu kullu. Ala wahyal qalb, itulah hati, tempat bersemayamnya rasa nikmat, ya, menjadi yang sumber daya manusia, menjadi kekuatan penggerak perilaku manusia yang digerakkan dengan hati itu tadi, qalb itu. Bahkan berpikir pun bukan berpikir dengan otak, tapi berpikir dengan hati, melihat pun dengan mata hati, mendengar pun adalah suara hati, ya kan begitu. Maka berbicara pun hati-hati, nah itu. Maka perasaan pun harus yang menyenangkan hati, upaya pun harus menarik hati, kan begitu ya. Nah, jangan berbicara yang menyakitkan hati, kan itu semua begitu. Nah, hati-hatilah, dengan nanti orang dikasih hati, ya kan, menjadi tergantung, menjadi manja dan sebagainya. Itu adalah ungkapan-ungkapan yang jelas bahwasanya itu adalah masalah-masalah sisi psikis dan kejiwaan juga. Kehidupan kejiwaan harus dibina, harus dididik. Kalau tidak dididik nanti dia tidak akan subur, tidak akan bersemi dengan baik. Seperti bunganya ini, bunga apa ini, Rora? Bunga mawar. Latar belakang ada ini bunga mawar ini. Iya, Prof. Sehingga wajahnya kelihatan seperti wajah bunga mawar gitu. Ya kan, apalagi lipstiknya juga semerah mawar yang menjadi wallpapernya ini gitu ya, latar backgroundnya ini. Ya kan, jadi kira-kira begitulah. Jadi yang supaya terhiasi, jadi apa namanya, jiwa manusia itu supaya terpelihara dan tumbuh subur di dalam apanya namanya, di dalam hati yang bersih tadi itu. Banyak ungkapan para pendidik Islam, dari mulai Al-Ghazali, dari mulai Ibnu Masdawai, Ibnu Al-Farabi, Ilmu Qayyim Al-Zawziyah dan sebagainya itu, Abdul Nasir Ulwan dan sebagainya, Abdul Ghani Abu Atiyah Al-Abrasi, berbicara tentang bagaimana mendidik hati itu. Konsepnya adalah tazkiyatun nafs itu.